Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu bahaya kanker. Tapi di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas bahwa salah satu pemicu kanker adalah dari faktor mental yaitu stres. Nah, kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar stres dan kali ini telah terhubung bersama kami di sambungan Skype dengan Ros Patriani Dewi MPSI psikolog sekaligus dosen psikologi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kita langsung sapa, halo selamat pagi Kak Ros. Pagi, Mas Raden. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kak Ros hari ini Mas Raden kita, juga kan? iya betul sekali. Oke, Kak Ros hari ini kita akan membahas beberapa mitos atau fakta seputar stres seperti itu. Karena kita tahu bahwasanya stres ini tidak hanya menjadi faktor mental seperti itu, tapi juga bisa Ya, berpengaruh juga ke fisik atau psikosomatis seperti itu ya. Nah, kalau ya. berbicara tentang stres ternyata salah satu bisa memicu kanker. Nah, kalau berbicara stres, kita akan coba lihat beberapa mitos dan fakta seputar stres ya Kak Ros ya. Yang pertama adalah Oke. stres bagian dari hidup, terima saja. Apakah kemudian semua makhluk hidup, semua manusia di dunia ini pasti mengalami stres? Jadi orang pikirnya ya udah deh terima aja, ya udah deh pasrah aja. Kita sebagai manusia nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah terima aja tanpa memberikan solusi gitu. Menurut Karo seperti apa? Oke, mungkin sebelum menjawab pertanyaan, saya kilas tentang stresnya, Hmm. pengertian apa tentang stres gitu Ya. ya. Jadi stres itu kan adalah respon yang alami ya, yang dimunculkan oleh tubuh ya secara fisiologis. Nah nanti tubuh itu melihat itu sebagai ancaman kah, bahaya atau tantangan. Nah itu nanti responnya bisa bermacam-macam. Nah tadi katanya stres bagian dari hidup itu jelas ya, yes ya. Tapi apakah kita hanya pasrah gitu ya, menerima begitu saja? Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kita mengelolanya. Makanya dari respon tadi yang dimunculkan ada sistem fight or flight. Ya, kalau kita merasa bahwa stres itu bisa kita hadapi, ya kita melawannya, ya menghadapinya. Tapi kalau misalnya kita merasa atau menilai dari tubuh kita, kan terjadi proses kimiawi nih Mas di dalam tubuh Ya. kita ketika adanya stres. Nah, kita berarti memilih untuk lari atau flight. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa bagian dari hidup sudah pasti, tapi copingnya ya kalau di psikologi itu ada istilah coping, Mas. Mhm. Jadi bagaimana kita mengelola stresnya itu. Nah, copingnya itu bisa ada dua tipe biasanya ya, ada emosional fokus coping dan ada problem fokus coping. Dan jangan lupa stres itu ada dua tipe juga. Hmm. Ya, ada yang namanya eustress yang berdampak positif pada tubuh kita dan yang namanya distress. Nah, Hmm. ini yang agak mengkhawatirkan gitu Hmm. ya. Kalau kita mengalami distress yang berkepanjangan, nanti bisa menimbulkan gangguan-gangguan psikologis, ya ada psikosomatis juga dan gangguan yang lain, atau bahkan depresi. Nah, kalau misalnya kita fokusnya untuk copingnya berdasarkan emosional fokus coping, nah itu biasanya gejala-gejala yang menyangkut emosi yang kita kelola. Misalkan kita kalau stres suka sedih gitu ya, murung dan lain-lain. Nah, itu yang dikelola itu di manage adalah emosinya dulu. Tapi kalau yang problem fokus coping, nah ini kita mengelola bagaimana mencari solusi supaya stresornya tadi sudah bisa kita redam gitu ya, sehingga tidak menimbulkan stres yang berkepanjangan. Jadi ya betul bahwa bagian dari hidup kita, tapi kita harus kelolanya ya, jangan cuman kita diam saja atau kita pasrah saja. Oke, Gitu. berarti intinya akan selalu terjadi pada hidup stres itu tapi tergantung dua Sangat. faktor, eustress atau distress. Kita menjadikan Ya. itu sebagai motivasi atau demotivasi seperti itu ya Kak Ros Yes, ya. yes. Ya Oke. betul. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua Kak Ros. Banyak Oke. kerja memicu stres. Nah, biasa terjadi di kota besar, katakan Jakarta atau tempat tinggal Kak Ros sekarang di Jogja yang juga kepadatan orang-orang mobilitas bekerja ini menjadi Ya. salah satu pemicu stres juga. Oke, ini jelas fakta ya. Jadi ya tadi seperti Mas Raden bilang ya, di kota-kota besar tuntutannya kan sangat tinggi Ya. ya. Orang merasa stres dengan macet aja udah stres. Belum kalau misalnya di tempat kerja ada deadline ya, para pejuang deadline itu kan pasti tambah stres lagi. Bahkan di Jepang ada fenomena namanya karoshi Mas. Ya, Mhm. karoshi. Jadi bagaimana orang sampai mengalami kematian gara-gara kelelahan dalam bekerja. Dan ini fenomena angkanya semakin tinggi. Nah, ini sekali lagi tadi bagaimana kita mengelolanya, karena memang stres akibat kerja itu termasuk yang pemicu paling tinggi adanya stres yang berkepanjangan dan bahkan sampai kematian. Ada yang sampai bunuh diri kan, bahkan di Jepang yang paling banyak itu. Jadi benar-benar fakta memang sampai mengakibatkan burnout. Bahkan WHO menyatakan bahwa burnout syndrome itu adalah kelelahan akibat pekerjaan atau bekerja terlalu banyak, terlalu melelahkan gitu ya, sehingga dampak emosinya juga
jelek ke tubuh kita sehingga menurunkan imun kita juga kan. Karena stres kan juga melepaskan kadar hormon ya, ada kortisol yang disebut dengan hormon stres. Sehingga dengan adanya kelelahan akibat kerja kita juga tidak bisa menciptakan work life balance kita ya. Kita hanya fokus pada pekerjaan jadi nggak seimbang kan. Di dalam tubuh kita juga nggak seimbang secara fisiologis dan secara psikologis juga. Oke, berarti memang harus menyeimbangkan work-life balance tadi ya. Ya, itu penting ya. Pekerjaan dan kehidupan juga harus balance supaya tidak terjadi stres gitu. Boleh kerja, tapi kalau bisa pas weekend, ketemu keluarga atau istilahnya short escape gitu, kemana gitu ya untuk liburan. Tapi masa pandemi ini kayaknya liburannya versi yang virtual Nah, dulu itu. ya. Oke, Kak Ros, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Stres terjadi akibat tekanan eksternal. Apakah selalu tekanan eksternal atau ada faktor internal juga nih, Kak Ros? Nah, ini mitos ya. Karena stres itu tidak hanya dipicu dari faktor eksternal, tapi juga dari faktor internal. Apa sih yang ada dalam internal kita? Ya misalnya nih, karakter kepribadian kita yang tipe A. Ada tipe A, ada tipe B, Mas. Jadi kalau tipe A itu orangnya suka kemerungsung gitu ya, orang Jawa bilang, tergesa-gesa, kompetitif. Ya, pengennya itu semua serba cepat sehingga toleransi stresnya juga menjadi tinggi. Ya, beda dengan yang tipe B yang orangnya easy going ya. Jadi lebih rileks. Nah, itu kepribadian. Kemudian kalau kita mengalami kekurang sempurnaan dalam tubuh kita, ya misalnya fisiknya merasa kurang sempurna, itu juga memicu stres juga. Dan bahkan yang paling utama yang sering terjadi adalah karena sakit yang berkepanjangan. Ya, ada sakit kronis. Nah, itu bisa menimbulkan stres bahkan sampai depresi dan sampai bunuh diri juga kan akibat penyakitnya tidak kunjung sembuh. Jadi mitos ya kalau hanya dari faktor eksternal saja. Oke, berarti apakah ini ada kaitannya nggak sih, Kak Ros, dengan tipe orang ekstrovert dengan introvert? Bisa juga, tapi lebih ke tadi tipe A dan tipe Oh, tipe B sih oke. kalau misalnya di pekerjaan. Tapi kalau misalnya secara umum, ya kalau ekstrovert kan orangnya lebih easy going ya. Kalau introvert kan dia lebih memendam, menarik diri. Itu juga toleransi stresnya mungkin lebih rendah sih kalau yang tipe introvert dibanding yang ekstrovert. Oke. Kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya, Kak Ros. Stres Oke. identik dengan air mata. Nah, biasanya nih selalu kita menganggap bahwasanya orang yang stres itu akan selalu nangis, akan selalu berurai air mata. Tapi ternyata ada nggak sih yang orang yang stres, tapi dia nggak bisa ngeluarin air mata gitu? Oke. Nah, kalau menurut saya justru orang yang stres itu kan tadi kelebihan energi ya. Kalau kita lihat lagi di proses biologis yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita stres. Kita itu mengalami kelebihan energi harusnya pada saat stres ya, sehingga sampai ada yang pengen nonjok rasanya ya kan, pengen mukul, pengen nendang dan lain-lain karena glukosa yang menjadi bahan bakar itu membuat kita semakin ya ingin rasanya meluapkan energi kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya menangis itu hanya sebagai salah satu bentuk katarsis aja sih, Mas. Katarsis kan bagaimana kita melampiaskan ekspresi emosi kita gitu ya, dengan cara masing-masing ada yang menangis. Nah, menangis bisa jadi nggak harus selalu identik dengan stres, orang bisa macam-macam ya cara katarsisnya. Tapi menangis pun juga sehat kok, Mas, katanya. Karena dia mengeluarkan hormon endorfin, jadi membuat kita lebih rileks. Mungkin membuat kita tenang sejenak ya sehingga bisa berpikir jernih ke depannya gitu. Jadi bagaimana nanti coping stresnya, nah kita yang penting rileks dulu. Nah salah satu caranya mungkin dengan menangis tadi. Tapi Oh, nggak identik ya stres dengan menangis atau mengeluarkan air mata. oke, jadi tidak selalu identik orang yang stres mengeluarkan air mata, tapi ketika menangis pun tidak apa-apa karena Nggak menangis apa-apa. bisa mengeluarkan hormon endorfin yang bisa membuat kita lebih rileks dan tenang ya. Ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir nih Kak Ros. Stres Oke. hilang dengan tertawa. Nah, mungkin ini cara kita menghibur diri dengan tertawa, dengan membuat suasana menjadi bahagia, tapi juga jangan kebablasan tertawa terus, nanti dikira stres beneran ya Kak Ros ya. Gimana nih? Oke, ini juga antara mitos dan fakta ya. Ya. Jadi sama dengan menangis, tertawa itu sebagai salah satu terapi saja sih. Ya, ada terapi tertawa karena tadi tertawa itu sehat. Bahkan katanya orang yang sehat itu yang bisa menertawakan dirinya sendiri. Ya. Ya, tadi sekali lagi ada hormon endorfin juga yang keluar pada saat kita tertawa gitu ya. Kita berkumpul dengan teman-teman, kita tertawa bersama, itu kan kita membuat rileks. Ya, tadi karena hormon endorfinnya keluar. Jadi tertawa hanya sebagai salah satu bentuk terapi saja sih Mas untuk rilis stres kita, yang untuk menurunkan kadar stres kita. Gitu. Jadi
bisa hilang stresnya, tapi mungkin untuk stres-stres tertentu saja ya. Kalau yang stresnya berat gitu kan belum tentu juga hanya dengan tertawa gitu. Oke, berarti memang harus ada treatment lebih lanjut seperti itu ya. Baik, Ya, terima betul. kasih Mbak Ros Patriani Dewi, MPSI Psikolog, Ya, psikolog sama-sama Mas sekaligus Raden. dosen psikologi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga.